Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pertemuan kali ini saya akan melanjutkan bab 8 ya, atau kita masuk ke bab 8, penggunaan struktur kontrol pengulangan. Seperti yang sudah kita atau saya pernah jelaskan bahwa di dalam bahasa pemrograman itu ada dua jenis struktur kontrol. Yang pertama adalah struktur kontrol keputusan yang sudah kita bahas dan sudah ada di UTS kemarin ya. Kemudian yang kedua adalah struktur kontrol pengulangan. Nah, struktur kontrol pengulangan adalah suatu jenis struktur kontrol di mana di sini kita akan kita bisa melakukan pengulangan kode program. Jadi kode program yang sama itu akan berjalan sebanyak beberapa kali ketika dia memenuhi suatu kriteria tertentu. Baik, ada beberapa jenis dari struktur kontrol pengulangan. Kita akan lihat jenis-jenisnya. Ada dua bentuk struktur kontrol pengulangan atau dikenal juga dengan nama looping ya. Ada dua jenis. Yang pertama adalah for next. Yang kedua adalah do loop. Jadi ada dua jenis, ada for next dan do loop. Fungsinya sama ya. Sama-sama digunakan untuk mengulang kode program. Pertama, kita akan menjelaskan atau saya akan menjelaskan tentang struktur kontrol for next. Baik, di dalam struktur kontrol for next itu ada sintaks yang harus kalian pahami atau kode program yang harus kalian pahami. For next itu dimulai dengan statement for. Oke. Kemudian sesudah statement for di sini nanti akan ada nilai awal. Nilai awal. Kemudian statement to, lalu berapa nilai akhirnya. Kemudian nanti ada pilihan, ada optionality apakah mau menggunakan step atau berapa langkah atau tidak menggunakan step. Kalau misalkan Anda tidak menggunakan step, ini opsional ya, ini pilihan ya. Kalau Anda tidak menggunakan step, maka step akan dianggap sebagai tambah 1 atau kurang 1. Atau tambah 1 ya. Kemudian sesudah for, itu ada blok kode program yang diulang. Jadi antara for dan next itu ada blok kode program yang diulang. Nah, blok kode program inilah yang diulang. Jadi dia bisa berjalan selama beberapa kali. Tergantung dari berapa kali perulangan yang akan dilakukan. Lalu di bagian terakhir, statement untuk for next itu adalah next. Next, kemudian pencacahnya apa gitu ya. Nanti akan kita lihat contoh programnya seperti apa. Ini bentuk yang pertama. Selanjutnya bentuk yang kedua adalah struktur kontrol do loop. Ada dua jenis do loop di sini. Yang pertama adalah do while. Nanti akan saya jelaskan bedanya apa ya. Do while. Kemudian yang kedua adalah do until. Baik. Untuk yang struktur kontrol yang pertama yaitu do while, itu sintaksnya adalah dengan menggunakan kata kunci do while. Kemudian diikuti dengan kondisi. Kondisi di sini adalah kondisi yang memeriksa apakah kondisinya true atau false. Seperti itu ya. Karena kita menggunakan do while, kalau kita menggunakan do while, maka kondisinya jika kondisinya adalah true, maka blok kode programnya akan dijalankan. Ya, saya ulangi, kalau kita menggunakan do while, jika kondisinya adalah true ya, maka kode programnya dijalankan. Blok kode program dijalankan. Tapi kalau misalkan bukan true dan kondisinya berubah menjadi false, ya, jika kondisinya berubah menjadi false, maka kode programnya tidak dijalankan. Seperti itu. Nah, setiap do while atau do until itu diakhiri dengan statement loop. Jadi jangan lupa menggunakan statement loop. Gitu ya. Ini untuk do while. Nah, bagaimana dengan do until? Nah, untuk do until maka dia menggunakan kata kunci do until. Diikuti dengan kondisinya. Nah, do until berbeda dengan do while. Do until itu dia akan berjalan jika kondisinya adalah false.
Ya, dia akan berjalan jika kondisinya adalah false, dan ketika dia false, maka kode program ini akan dijalankan. Blok kode programnya akan dijalankan. Oke. Sesudah beberapa kali berjalan, kemudian jika kondisinya berubah menjadi true, ketika kondisinya menjadi true, maka pengulangannya akan berhenti dan blok kode programnya tidak akan dijalankan. Jadi dia akan berhenti menjalankan kode program ketika kondisinya berubah menjadi true. Jadi do while dan do until itu berkebalikan ya. Kalau do while, dia akan berjalan ketika kondisinya true dan berhenti ketika kondisinya false. Kalau do until, dia akan berjalan ketika kondisinya false dan berhenti ketika kondisinya true. Dia kebalikan seperti itu ya teman-teman ya. Baik, mungkin kalau misalkan menjelaskan secara teori kalian bisa tidak paham. Sekarang kita akan menjelaskan menggunakan contoh program. Nah, untuk contoh program saya akan melanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.